Jemaah sekalian hafizakumullah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari tafsir Al-Qur'an yang kebetulan malam ini adalah malam Ahad terakhir di bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Artinya malam Ahad pekan depan sudah masuk ke bulan berikutnya. Pada kesempatan malam ini bahasan kita masih di surat An-Naba. Nanti ayatnya yang insya Allah akan kita bahas adalah ayat ke-20. Kalau pembahasan sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ke-19. Pada malam ini insya Allah kita akan masuk ke ayat ke-20. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyyiratil jibalu dan gunung-gunung diperjalankan fakanat saraba, maka gunung-gunung itu seperti fata morgana. Kita ulang lagi, wasuyyirat dan diperjalankan al-jibalu gunung-gunung, fakanat maka gunung-gunung tersebut saroban seakan-akan seperti fata morgana. Kalau pada ayat sebelumnya wa futihatis sama'u fakanat abwaba, model kalimatnya sama, diawali dengan huruf wawu, kemudian bentuknya fu'ilat atau fu'ilat, futihat, suyirat, ini sama. Kemudian fakanat yang ada di ayat 19 juga di sini disebutkan dengan bentuk yang sama, kanat juga. Nah, kita lihat di sini, ini adalah gambaran huru hara di hari kiamat. Jadi pada saat terjadi kiamat, suasana begitu kacaunya sampai benda-benda yang berada di tempatnya bisa berpindah, atau benda-benda yang sangat keras yang kita kenal dengan gunung begitu kokohnya, yang pada ayat ke-7 di surat An-Naba kita pernah membahas ketika Allah SWT berfirman wal jibala autada. Gunung itu saking kokohnya itu diilustrasikan atau digambarkan seakan-akan dia pasak untuk tenda. Jadi untuk menopang bumi ini. Yang kita semua ketahui bahwa kalau kehidupan kita di dunia ini ada dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah. Ada yang bentuknya gunung dan kemudian ada yang lembah. Pada hari kiamat, kalau mau disederhanakan, pada hari kiamat semua itu diratakan. Nah, semuanya diratakan dengan tanah, maka tidak ada gunung. Bagaimana cara gunung itu dihancurkan? Nah, di sini disebutkan wasuyyiratil jibalu. Dan di dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa redaksi, dengan beberapa penyebutan berkaitan dengan gunung-gunung yang dihancurkan. Misalnya kita lihat dan kita mulai dari firman Allah SWT, karena ini kebetulan disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali dengan beberapa kali penyebutan. Di antaranya di surat Shad ayat ke-18, Allah SWT berfirman, Inna sakharnal jibala, sesungguhnya kami tundukkan gunung-gunung. Itu untuk menegaskan bahwa nanti yang menggerakkan artinya Allah SWT. Di sini tidak disebutkan, di ayat ini cuma disebutkan wasuyyiratil jibal, gunung diperjalankan. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menjalankan? Di surat-surat ini untuk menegaskan bahwa gunung itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semuanya, tidak hanya gunung, artinya semua makhluk yang ada di alam semesta tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Kahfi ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma nusayyirul jibala." Dan pada hari ketika kami perjalankan gunung.
Kalau di surat An-Naba tidak disebutkan siapa yang menjalankan, siapa yang menjadikannya bergerak dari tempatnya. Tapi di surat Al-Kahfi ayat 47 Allah menegaskan wa yauma nusayyirul jibal, pada hari ketika kami gerakkan gunung. Kami gerakkan gunung berarti yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lalu lanjutannya yang ini membantu kita menjelaskan dan memahami ayat ke-20 surat An-Naba ini, ketika Allah menyatakan watarol ardo barizatan, dan Anda akan melihat bumi barizatan, nampak terlihat dengan jelas. Kenapa? Karena sudah tidak ada gunung lagi, rata dengan tanah. Sekarang ini kita susah melihat benda di belakang kita kalau ada bangunan yang tinggi. Kalau ada gunung, maka kita tidak bisa melihat apapun yang ada di balik gunung. Tapi kalau itu semua rata, maka bisa kita lihat apa yang ada di balik gunung. Itu semua akan terjadi pada hari kiamat, dan Allah nyatakan wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan. Akhirnya bumi rata. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan umat manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang luput yang tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa pada saat itu digerakkan itu bukan cuma sekedar bergerak. Kemudian tafsirannya ketika disebutkan wasuyiratil jibal, kata saro yasiru, musayyiru, suyirat, dikata saro yang artinya bergerak. Bergeraknya itu tafsirannya mulai dari bergerak yang hanya cuma sedikit sampai bergerak yang gerakannya banyak. Tetapi kata sarwa biasanya digunakan untuk bergerak yang berjalan. Jadi bukan cuma bergerak yang cuma sedikit. Maka tafsiran di sebagian tafsir para ulama ketika menafsirkan ayat wasuyiratul jibal, atau pada misalnya di surat At-Tur ayat 10 watasirul jibalu sayra, watasirul jibalu sayra, dan kalau di sini tidak disebutkan siapa yang menggerakkan, tapi hanya cuma disebutkan peristiwanya, dan gunung bergerak dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya bergerak. Salah satu tafsiran yang disebutkan oleh beberapa ulama tafsir adalah bahwa itu bentuknya berupa apa? Digerakkan berupa gempa yang sangat dahsyat sampai akhirnya gunung itu hancur. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada gunung bergeser, dan gesernya nggak usah jauh-jauh, ya nggak usah bergerak sampai berjalan, karena kata saro yasiru itu artinya berjalan. Seperti kalau misalnya sekarang saya berjalan berangkat dari tempat ini, kemudian saya berangkat ke Magelang, berangkat ke Solo, atau berangkat ke Surabaya, itu namanya saro yasiru. Nah, kalau gunung, bayangkan gunung yang di Kaliurang lalu kemudian pergi jalan ke Surabaya, kita bisa bayangkan betapa mengerikannya. Semua benda yang ada di hadapannya berarti akan hancur, sebab yang bergerak di gunung dan kokohnya luar biasa, kerasnya luar biasa. Maka benda-benda yang ada di hadapannya akan hancur. Jadi persoalannya bukan cuma gunungnya saja yang hancur, termasuk apa? Benda-benda yang ada di hadapannya. Karena gunungnya apa? Bergerak. Selain juga peluang gunung itu juga hancur ada. Karena apa? Benturan. Karena yang dihadapi gunung ketika gunungnya bergerak, berbenturan dengan, bisa jadi dengan batu, berbenturan dengan besi, berbenturan dengan apapun, akhirnya saling menghancurkan. Maka wasuyiratul jibalu itu bukan cuma bergeraknya saja, tetapi juga itu menunjukkan hancur. Tetapi yang terdapat di surat At-Tur ayat 10 untuk menunjukkan bahwa itu peristiwa yang hakiki, betul-betul nyata. Jadi bukan kiasan. Jadi bukan kiasan bahwa itu adalah gambaran tentang ini dan itu, bukan. Ini betul-betul terjadi. Nah, kalau itu terjadi di hari kiamat, Allah sudah menunjukkan kepada kita bentuk-bentuk kecilnya, atau sering dinamakan dengan kiamat kecil. Yaitu apa? Dengan bentuk gempa. Jadi tafsiran di surat At-Tur ayat 10 ini oleh sebagian ulama tafsir dinyatakan di antara bentuknya adalah zilzal. Makanya kemudian ditafsirkan dengan surat Az-Zalzalah.
idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi ketika bumi digoncangkan. Dan kalau zilzal masih kecil, cuma goyangnya sedikit meskipun bagi kita sudah mengerikan. Bayangkan gempanya 5,6 skala Richter, 6, sekian, apalagi kalau 7, 8 skala Richter. Ini peristiwa yang sangat mengerikan. Dan itu cuma sebentar. Bayangkan kalau itu kemudian bergeraknya dalam waktu yang lama. Sudah goncangannya dalam skala yang sangat besar, kemudian dalam waktu yang lama. Ada yang cuma 1 menit luluh lantak, 2 menit, nah kalau setengah jam. Terus apalagi kalau ini jalan terus. Wasuyiratil jibalu makanat saroba. Jadi berjalan, dan berjalannya bukan berhenti. Berjalan dan kemudian berjalan terus sampai akhirnya hancur. Entah yang hancur benda-benda yang di hadapannya yang lebih dulu, atau setelah itu nanti buminya yang gunungnya yang hancur. Nah, tadi kemudian disebutkan dalam surat Al-Kahfi sampai wataral ardo barizatan, sampai akhirnya bumi rata. Sehingga kita bisa lihat semuanya. Bariza itu artinya terang benderang dan jelas, sehingga kita tidak lagi terhalang oleh gunung. Kalau melihat sesuatu kadang-kadang terhalang oleh gunung karena memang gunung bentuknya tinggi, menghalangi pemandangan kita untuk melihat apa yang ada di balik gunung. Inilah gambaran pada hari kiamat. Gambaran ketika kiamat terjadi. Kemudian kalau di surat Al-Haqqah ayat 14, Allah SWT berfirman, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali bentur. Jadi diangkat, kemudian dijatuhkan lagi dan dibenturkan sampai akhirnya hancur. Nah, bentuk ini adalah gambaran suasana pada hari kiamat untuk menunjukkan bahwa ketika tiupan pertama, semua yang ada di alam semesta, termasuk bentuknya dalamnya adalah manusia, diwafatkan. Dan di kalangan para ulama, hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat itu dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan beberapa pembagian. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan besar kecilnya. Maka kemudian dikenal ada istilah tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu bukan berarti peristiwanya kecil. Peristiwanya besar, cuma dibandingkan yang tanda kiamat besar, ini lebih besar lagi. Ini lebih besar. Tapi tanda kiamat kecil itu artinya tanda kiamat kecil yang dibandingkan dengan tanda kiamat besar. Dan tanda kiamat kecil itu selain ukurannya lebih kecil dibanding tanda kiamat besar, biasanya waktunya masih jauh dari hari kiamat. Misalnya, Nabi SAW menyatakan kiamat tidak akan terjadi sampai ada api yang muncul dari wilayah Hijaz menerangi punuk unta di Busra. Apinya di Hijaz, untanya di Busra. Api itu muncul di mana? Itu munculnya di kota Madinah. Dan letaknya di atas gunung. Sampai sekarang gunungnya masih ada. Bekasnya yang terlihat sekarang, kalau kita menggunakan foto satelit, itu panjangnya sekitar 9,5 km. Posisinya di atas gunung. Lebarnya sekitar 4,5 km. Itu lebar bekasnya yang masih terlihat hitam. Padahal kejadiannya kapan? Sekarang kita tahun 1445 Hijriah. Kejadian peristiwa tersebut tahun 653 Hijriah. Artinya 1445 dikurangi 65 543 ya. 543. Jadi artinya lebih dari 800 tahun silam. Dan sampai sekarang masih terlihat bekasnya. Bekas hitamnya itu masih terlihat. Itu api yang muncul. Dan hadisnya cuma menyebutkan api itu muncul dari wilayah Hijaz. Bentuknya apa? Para ahli sejarah saat itu menceritakan. Karena itu kejadian tahun 543. Jadi ini lebih mudah dihafal 543 karena angkanya mundur. Ketika api itu munculnya di atas gunung.
dan menerangi punuk unta di Busra. Jadi api itu saking besarnya, nyalanya api, cahaya api itu bisa terlihat dan cahayanya terlihat di punuk untanya seorang yang berada di Busra. Ketika kita pakai, kalau sekarang pakai Google Map atau semacamnya, jaraknya hampir 1000 km. Bisa dibayangkan kalau kita lihat ada api dari jarak sekitar 1000 km, ini kan berarti kebakaran yang sangat besar. Itu masuk kategori kiamat kecil. Itu masih masuk kategori masuk tanda kiamat kecil, belum besar. Supaya kita bisa membayangkan yang besar nanti jauh lebih dahsyat dari itu. Jadi ini ijtihadnya para ulama untuk membagi. Jadi membagi tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Karena tanda kiamat kecil biasanya untuk tanda kiamat yang masih jauh dari peristiwa kiamatnya. Kalau tanda kiamat besar sudah semakin dekat. Nah, di antara tanda kiamat yang ada itu adalah peristiwa. Tapi ini masuk kategorinya berarti bukan lagi tanda kiamat, tapi kalau ini sudah sampai pada peristiwa kiamat. Pada saat peristiwa kiamat, semua itu hancur, luluh lantak. Salah satu bentuknya adalah gunung. Di surat Al-Haqqah ayat 14, Allah berfirman, "Wa humilatil ardu wal jibal." Jadi bumi dan gunung-gunung diangkat, fadukkata dakkatan wahidah. Lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan yang kemudian akhirnya sampai hancur semuanya. Nah, kemudian kalau tadi di surat An-Naba, kita kembali ke surat An-Naba ayat ke-20, wasuyiratul jibalu fakanat saroba. Lalu di ayat ketiga surat At-Takwir bunyi ayatnya wa idzal jibalu suyirat. Ini maknanya sama. Wasuyiratul jibal, kalau di sini wa idzal jibalu suyirat, dan ketika bumi diperjalankan. Nah, bagaimana bentuk hancurnya? Nah, ini yang diabadikan surat Al-Qari'ah ayat 5. Dan surat Al-Qari'ah ayat 5, Allah SWT berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung pada saat itu dihancurkan sampai-sampai seperti bulu yang dihamburkan. Al-ihn itu ada bulu-bulu kecil yang manfus yang diterbangkan. Jadi kalau seperti kita melihat kadang-kadang dari ketika kita buka jendela di pagi hari ada cahaya matahari yang masuk, kemudian ada benda-benda kecil yang seperti terlihat berterbangan. Jadi kita bisa bayangkan gunung yang tadinya kerasnya luar biasa, besarnya luar biasa, lalu kemudian ukurannya berubah menjadi benda yang sangat kecil, dan saking kecilnya kemudian berterbangan, berhamburan seperti benda-benda kecil yang tadi kita lihat. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu hancur sehancur-hancurnya. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, kemudian kita lihat di sini di surat An-Naba ayat ke-20 ini, beberapa ulama mengatakan dalam tafsirnya ketika disebutkan wasuyiratul jibal itu artinya diperjalankan, dan ini digunakan untuk menunjukkan makna bahwa itu betul-betul dijalankan secara hakiki, dan ini berkaitan mulanya tadi sama dengan ayat ke sebelumnya. Ketika disebutkan fakanat saroba, begitu sudah dihancurkan, fakanat maka gunung itu saroban seperti fata morgana. Artinya gunung itu sudah tidak terlihat lagi, dan kalau kita melihat fata morgana itu kan seperti kalau kita melihat di depan kita seperti ada air, begitu kita dekati ternyata nggak ada. Jadi begitu hancurnya, lalu kemudian berkeping-keping, kita melihat ini beneran apa enggak itu? Ini gunung yang tadi terlihat kok kayaknya masih di situ atau sudah berubah? Begitu sudah dilihat dengan seksama ternyata sudah nggak ada, sudah betul-betul hancur. Nah, fakanat saroba ini untuk menunjukkan bahwa seakan-akan ada jeda antara sejak digerakkan kemudian hancur, lalu akhirnya adalah sampai kemudian hancur lebur dan seperti fata morgana.
Ya, seperti sesuatu yang nampaknya terlihat di depan mata berbeda dengan ketika kita sudah dekati ternyata sudah betul-betul tidak ada. Jadi dari kejauhan kayaknya sih masih ada, tapi begitu sudah didekati sudah tidak terlihat lagi dan memang betul-betul sudah hancur. Nah, jadi ini fakanat sarobah. Kemudian ketika disebutkan sarab ini yang artinya fata morgana, beberapa ulama tafsir untuk meyakinkan makna sarab itu artinya fata morgana itu sama dengan yang terdapat di surat An-Nur ayat 39. Allah SWT berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang kafir itu amal-amal mereka kasarabin seperti fata morgana. Yahsabuhu dhama'anu ma'a. Ini gambarannya kalau orang haus melihat di depannya seperti seperti air. Hatta idza ja'ahu, ketika dia datangi tempat itu, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati apa-apa. Amalnya orang kafir sebaik apapun, dia mengira amal itu amal kebaikan. Begitu dia lihat ternyata sia-sia dan enggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Ini untuk menegaskan bahwa iman itu modal penting untuk amal soleh. Kita mau berbuat amal soleh sebaik apapun, kalau tidak punya iman, nggak ada gunanya. Dan Nabi SAW menyebutkan ini dalam beberapa kesempatan, menegaskan seperti yang Allah sudah firmankan. Kalau kita baca surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, baru kemudian wa amilus sholihat. Karena iman itu modalnya. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada ini istri Nabi SAW, tanya kepada sang suami Rasulullah SAW, tanya kepada suaminya tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an. Ini orang musyrik, tapi dermawannya luar biasa, sangat dermawan. Bisa dibayangkan salah satu bentuk dermawannya Ibn Jud'an ini, setiap hari, karena ini pas musim haji, setiap hari itu nyembelih 100 ekor unta. Dan lalu itu disuguhkan untuk jamaah haji. Bayangkan sehari 100 ekor unta, bukan kambing ya, 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta kita pakai acuan yang murah ya, unta yang murah 25 juta. Nah kalau unta yang bagus kan tentu enggak 25. Ya kita pakai yang murah. Kalau 25 juta kali 100 kan angkanya sudah miliar, 2,5 M. Itu baru beli untanya. Nilai untanya, belum biaya operasionalnya. Kita bisa bayangkan nyembelih, motong-motong sampai kemudian jadi hidangan untuk disajikan ke jemaah haji. Itu berapa biaya yang dikeluarkan? Kan nggak mungkin cuma dikasihkan unta terus kemudian nggak disembelih, lalu nggak dikuliti dan seterusnya. Itu per hari, per hari 100 ekor. Sementara haji itu nggak ada ceritanya 2 hari 3 hari. Kita semua tahu haji itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12 itu acara intinya kan minimal sampai tanggal 12. Kalau mau dilengkapi tanggal 13. Itu acara intinya tanpa menghitung kedatangan sebelumnya dan sesudahnya. Kalau dengan menghitung cuma tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, cuma 6 hari. Kan kebayang angkanya. Artinya betapa dermawannya. Tapi masalahnya kafir, masalahnya musyrik. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah amalnya ini bermanfaat? Begitu dermawannya, Nabi SAW menyatakan tidak, nggak berguna sedikit. Bayangkan. Sekarang kalau ada orang ada donatur ya, donasi per harinya 2,5 M, besok lagi 2,5 M, lusa 2,5 M, lalu apa setelah lusa itu tulat ya. Lalu setelah tulat tubin ya, jadi ini 3 hari sesudah, 4 hari sesudahnya. Itu artinya berarti angka yang sangat luar biasa, jumlahnya tidak kurang dari 10 M. Itu sia-sia dan nggak ada nilainya di sisi Allah SWT.
Karena apa? Kata Nabi SAW, karena dia tidak pernah menghambakan diri kepada Allah SWT secara murni. Artinya kepada yang namanya musyrik itu bukan ateis ya. Musyrik itu orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Maka dinamakan musyrik atau menyekutukan. Kalau ateis itu artinya tidak mengakui keberadaan Allah SWT. Itu agnostik. Jadi kalau musyrik dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah SWT. Nah, amal sebesar itu, sebaik itu tidak ada gunanya. Ini yang dinamakan dengan sarab. Yang tadi disebutkan surat An-Nur ayat 39 bahwa orang-orang kafir yang beramal, amal mereka itu sia-sia seperti kasarabin, seperti sarab, seperti fata morgana. Nah, ini kata sarab disebutkan di surat An-Naba ayat 20 untuk memaknai bahwa itu seperti sesuatu yang di depan mata terlihat dari kejauhan berbeda dengan ketika sudah dekat. Untuk menggambarkan bahwa pada hari kiamat salah satu peristiwa yang sangat dahsyat adalah gunung sampai bisa hancur dan rata dengan tanah. Sehingga sampai kita bisa melihat apa yang ada di balik gunung itu. Dan semuanya sudah rata dengan tanah, semuanya bisa terlihat dengan jelas. Apa pesan yang disampaikan kepada kita dari ayat ini? Kalau gunung saja yang sekuat itu bisa hancur, remuk ya. Nah, kita ini tubuh kita nggak sekuat gunung dan nggak lebih kuat dari gunung. Jadi kalau tubuh kita ini dibenturkan dengan benda yang keras, tentu bisa lebih mudah hancur ketimbang gunung. Gunung saja bisa hancur dan hancurnya bisa berkeping-keping dan kalau ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang berterbangan, sudah sampai betul-betul seperti benda yang nggak ada nilainya sama sekali. Dan bisa juga maknanya adalah gunung itu seperti nanti misalnya kalau kita meletakkan debu atau misalnya dari misalnya batu yang dihancurkan sampai berkeping-keping dan sudah sampai kecil, lalu diletakkan di tangan kita, setelah itu kita tiup, lalu kemudian berterbangan, itu kal-ihnil manfus. Nah, kemudian dalam tafsir Qurtubi disebutkan wasuyiratil jibalu, itu artinya nusifat min usuliha. Jadi maksud dari suyiratil jibal, maksudnya gunung itu bukan cuma bergerak tapi dicabut dari akarnya kemudian dihancurkan. Jadi bukan cuma bergerak, berarti kalau sudah bergerak kan berarti dia sudah lepas dari akarnya. Kemudian dia berpindah dan bergeser terus sampai akhirnya hancur. Dalam tafsiran yang lain kata Imam Qurtubi, usilat an mawadhi'iha, disingkirkan, digeserkan dari tempatnya sampai akhirnya hancur. Nah, ini yang Allah kenalkan kepada kita gambaran dari hari kiamat, dan ayat-ayat seperti ini termasuk kategori ayat-ayat yang turun pada periode Mekah. Di periode Mekah, pesan-pesan keimanan itu sangat kuat. Salah satu pesan keimanan yang disampaikan adalah iman kepada hari akhir. Suasana dan gambaran tentang hari akhir itu dijelaskan oleh Nabi SAW kepada para sahabat lewat ayat Quran, lewat hadis dengan sangat kuat sampai tertanam menjadi keyakinan yang sangat kokoh. Karena kalau orang meyakini bahwa ada kehidupan sesudah hari akhir, bahwa kita ini makhluk yang sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, itu kita secara fisik tidak sekuat gunung, dan kemudian kita juga akan hancur, akan binasa. Yang menyelamatkan kita pada kehidupan berikutnya bukan tubuh kita, ya, bukan tubuh kita yang indah, yang ganteng, yang cantik, atau kekuatan fisik kita, tapi iman dan amal soleh. Maka ini mengubah cara pandang para sahabat melihat kehidupan. Itu sebabnya hasil didikan Nabi SAW kepada para sahabat yang sangat kuat pada periode Mekah. Dengan ayat-ayat seperti ini kita bisa lihat hasilnya ketika mereka masuk dan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya ketika pimpinan pasukan yang namanya Rustum datang dan mengundang perwakilan dari kaum muslimin
Lalu yang dikirim adalah Rib'i bin Amir. Ketika datang, mereka membayangkan orang Arabnya ini kayak yang dulu, yang motivasi duniawinya sangat kuat. Ternyata sudah berubah. Jadi orang yang betul-betul orientasi pada akhiratnya sangat sangat kuat. Bagi mereka mau ditampilkan harta seperti apapun, ditawarkan seperti apapun, tidak ada nilainya di sisi kehidupan mereka. Maka mereka sudah melihat bahwa kehidupan itu bukan ini, kehidupan itu ya kehidupan hari akhir. Mereka kaget melihat sahabat menjadi manusia-manusia yang baru. Nah, ini bahasan kita untuk kesempatan malam ini, surat An-Naba ayat 20. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.